Hai, semangat pagi pelajar Pancasila. Yuk kita belajar lagi bersama Ibu Mareta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN dalam bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian sudah punya buku paket kan? Silahkan dibuka di halaman 1, bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama. Dalam kehidupan, bermasyarakat dan bernegara, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Dengan mempelajari bab ini, kalian akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena kalian adalah pelajar Pancasila. Untuk memantik semangat kalian hari ini, yuk kita bernyanyi dulu. Lagu nasional Indonesia, Garuda Pancasila. Pancasila. Kapan sih istilah Pancasila dikenal di Indonesia? Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmo Diharjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Di dalam gambar ini tentu itu buku zaman modern saat ini ya. Bagaimana sih penampakan asli kitab Nagara Kertagama dan Sutasoma sesungguhnya? Ya, zaman dahulu kitab Nagara Kertagama dan Sutasoma berbentuk tulisan yang dituangkan ke dalam bilah-bilah kayu dan disusun rapi menjadi satu ikatan. Lalu, apa arti Pancasila pada saat itu? Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas.
berarti sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau dikenal sebagai Pancasila Krama. Lebih lanjut, dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu. Bagaimana sih pelaksanaan kesusilaan yang 5 pada zaman itu? 1. Pada zaman itu, mereka mengamalkan dengan cara dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minum minuman keras. Lalu, kapan Pancasila dijadikan sebagai atau dikenalkan dalam kehidupan bernegara? Kita kenal bahwa 1 Juni 1945, saat itu dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dan disahkanlah pada saat itu 1 Juni 1945 sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila pada masa dahulu, bagaimana ia melaksanakannya? Pada masa dulu, nilai Pancasila sudah dilaksanakan dalam kegiatan religius, ibadah kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, nilai Pancasila diterapkan dalam kebersamaan dan kekeluargaan, sopan santun dan ramah tamah kepada sesama, musyawarah untuk mendapatkan mufakat, dan kegiatan gotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan bersama. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang BPUPKI, walau bermula dari beberapa rumusan-rumusan hingga terlahirlah Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan itu semua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu, secara umum, bagaimana ya kedudukan dan fungsi Pancasila? Pada TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini
mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga pertahanan keamanan. Itu fungsi peranan Pancasila secara umum. Lalu bagaimana ya kedudukan dan fungsi Pancasila yang utama? Dari situ kita tahu bahwa kedudukan Pancasila yang utama yaitu sebagai dasar negara dan berfungsi sebagai sumber hukum bagi penyelenggara negara. Jadi hendaknya para pemimpin kita dan kita pelajar ini adalah penyelenggara negara juga. Hendaknya semuanya bersumber hukum pada Pancasila. Lalu, peran dan fungsi Pancasila selengkapnya akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Kalian selalu ingat untuk literasi ya. Iqra, bacalah. Karena dengan membaca, kalian akan mendapatkan ilmu baru. Bacalah dari buku sumber ilmu, bacalah dari alam sekitarmu, bacalah dari lingkungan masyarakatmu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra, bacalah.